terus terang di Indonesia dari dulu saya merasa kurang di welcome dengan komunitas orang-orang pribumi. Saya dikatanya orang Cina, begitu dengan orang Cina saya dianggapnya kau orang pribumi. Karena di Indonesia terus terang ya, saya bukan menjelek-jelekan. Kebanyakan di Indonesia itu Islam radikal. Jadi saya punya perspektif yang negatif tentang Islam. Saya grow up Katolik, terus saya sempat jadi ateis sejak itu. Terus saya gabung ke gereja Pentakosta Karismatik. Saya cuma nanya pertanyaan yang umum aja orang nanyakan gitu. Kalau misalnya Tuhan itu ada, kenapa ada kejahatan gitu? Nah, entah kenapa Ustadznya malah blow up gitu, jadi marah. Seolah-olah saya mau di-cancel, kan ya saya kan cuma nanya Pak Ustadz, saya bukannya menjelekan agama situ atau gimana. Kalau agama Yahudi, ya saya agama Yahudi. Tapi apakah saya bangsa Yahudi? Bukan. Negative K, nothing further, just Kitty Campy in the corner. Maju mo ko. Welcome back, Gatot. Thank you. Bro, perkenalkan dulu namanya siapa, bro? Nama lengkap Ferdianto Suwandi, panggil Ferdi aja nggak apa-apa. Ferdi aja. Jadi Gatot, dari mana kok tiba-tiba bawa ini brosa ini satu ini? Pertama aku kenal Ferdi ini dari teman aku, sekutu aku sih. Sekutu. Oke. Sekutu itu lah, wah, kayak mau perang aja kita ini. Sekutu. Ya, apa? Ya, terus Terus pas beliau pengen pulang, beliau ngadain acara perpisahan dan beliau ngundang Ferdi, dan aku lihat Ferdi orangnya asik banget nih, kayak klik gitu, jadi ya udah kita langsung yuk kayaknya kayak adik kakak ada are you relate? No. ya kita Nah ini ini anehnya nih. Gatot ini kan orang Jawa ya bang. Right. Tapi muka dia muka Cina. Muka Cina ya? Dan kalau dia ke flashing nih, orang ajak ngomong Cina, dia juga wah, aku ini bukan orang Cina, kenapa diajak ngomong bahasa Cina gitu. Shashama, you know. Even in the Chinese Indonesians, call me Ko, you know. Giliran aku mereka ngajak ngomong Cina. Padahal aku yang bisa bahasa Cina. You Chinese background Chinese. Setengah, bapak Cina, mama Cina benteng, jadi setengah Cina setengah pribumi. Ciben. Satu setengah. By the way, you sejak kapan datang di Amerika? Sejak dari 2017 aku. Sekolah. Aku kerja. Visa kerja dong? Kerja. Ya. Oh, kerja apa? Sekarang aku kerja sushi, tapi dulu sih ganti-ganti. Ntar di kitchen, ntar di mana gitu. Tapi mostly aku kerja di belakang. No. You say datang kerja, visa kerja atau datang kerja? Oh, kalau bicara visa nih, Ya. aku datang visa turis, Oke. tapi 3 bulan ya seperti orang pada umumnya. Ya, understand. Ngurus surat. Ya, Ngurus surat, itu, iya. I like that. Jadi urus surat setelah 3 bulan. Iya. Berapa lama prosesnya dapat? Proses wah itu lama sekali itu. Nunggu bertahun-tahun tuh Daeng. Iya. Rencana memang mau tinggal di sini atau bagaimana? Memang aku mau jadi citizen sini juga sih, emang Oke, aku mau menetap ini- gitu. Ini dia yang kemarin saya sempat bahas. Hmm. You sudah tahu sebenarnya bahwa you mau immigrate di sini gitu loh. Iya. Ya, artinya lebih memilih di sini daripada Indonesia. Iya. Gitu. Oke. That's specific. I like that. Karena andai kata dia masih ngambang, arti masih bingung mau pulang atau mau tinggal, dia akan prolong, nggak mungkin mengurus dalam waktu 3 bulan, ya kan? Jadi ya buat keputusan cepat. Either mau pulang atau mau stay. Kalau stay ya secepatnya gitu. Keluarga masih di Indo. Keluarga Orang ada yang tua. di Indo, saudara ada yang di Dallas Oke. sama di Austin. Tapi orang tua di Indo. Orang tua di Indo. Jadi waktu mau ke sini pamit sama orang tua bilang I wanna move to US. Ya saya udah bilang begitu juga sih. Orang tua bilang oke, go. Ya oke nggak apa, go gitu. Terakhir pulang ke Indo kapan? Pulang ke Indo, nggak pulang saya. Meskipun sudah keluar green card belum mau keluar, pulang. Nggak. Wah ini kau benci orang Indonesia kayaknya nih. Bukan ada benci sih, sebenarnya lebih tepatnya kayak Saya merokok dulu boleh nggak? Oh, silakan. Oke. Terus ya lanjut. Oke, jadi begini. Bukannya saya anti Indonesia atau bagaimana, tapi kan ya Daeng tahu sendiri lah situasi di Indonesia kan ya, mereka kan agak anti dengan Judaisme gitu. Sedangkan saya praktisi Judaisme. Yudaisme, Iya. Yahudi. Ya. Tunggu dulu kita saya perbaiki dulu. Karena you praktis Judaism, itu yang membuat you nggak mau balik lagi ke Indonesia. Ya. Tapi kan orang Indonesia nggak bakal tahu you praktis Judaism or not. I know, tapi gini masalahnya, kita nggak bisa cukup vokal dengan praktisi agama kita. Contoh sepertinya kan, Daeng tahu kan ya ada sinagog di Tondano. Apa itu? Sinagoga itu tempat ibadah orang Yahudi. Sinagog, Tondano. sinagog, Ya, ada sinagog di Tondano, Oke. ya kan? Dan reaksi orang lokal tuh seperti mereka tidak terlalu welcome gitu di Indonesia. Padahal kan gini loh, Indonesia itu kan tidak melarang agama apapun kan ya, Yes. bebas, termasuk agama Yahudi. Iya. Secara konstitusi seperti itu, tapi secara praktikalnya
ya banyak masyarakat yang menentang, jadi kan mereka masih belum bisa open gitu. Karena I mereka understand. tidak bisa membedakan Zionisme dan Yudaisme. Terus terang di Indonesia dari dulu saya merasa kurang di welcome. Dengan komunitas orang-orang pribumi, saya dikatanya orang Cina, begitu dengan orang Cina saya dianggapnya kau orang pribumi. Masa sih Bro? Hanya karena itu you kayaknya ndak mau pulang ke Indonesia berkunjung ke orang tua ke teman. Berkunjung sama orang tua sih biasa kita ketemu di Singapura Oke. gitu. Atau ketemu di mana jalan-jalan. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri sih ini lebih kepada masalah personal aja sih. Ambil suaka nih di sini. Ya, betul. I understand actually. Kalau dibilang kangen ya of course kangen ya, Leng. Apalagi nasi Padang itu. Alright, oke. Number sure. one itu. Ya. Tapi kan ada di Awang. Iya, Karena ada. sponsor kita juga ini Awang. Awang Kitchen. Awang is the best Yeah. Indonesian food here. Like, I like Awang. Ada rencana mau buat restoran karena Oh, of course, ada pasti. apakah kau mau buka restoran karena itu profesi yang kau jalankan sekarang? Oh, itu udah passion aja sih, dari dulu emang saya suka masak juga Oh, oke. gitu. Suka makan mungkin. Suka makan juga Oke, pasti itu. gitu. Dan emang rencana saya pun saya akan menaruh menu Indonesia juga Oke. gitu. Good, cool. Jadi karena ini bulan suci Ramadan, saya tidak tahu kalau ini related dengan Judaism. Tapi karena Oh. you mention Judaism ini, sejak kapan you practice Judaism? Lebih tepatnya sejak pandemik 2020 karena curious saja sih saya cari tahu gitu kan. Basically Kristen dulu. Saya grow up Katolik, terus saya sempat jadi ateis terus saya gabung ke gereja Pentakosta Karismatik. Pernah jadi ateis? Pernah. Kenapa memilih ateis sebelum masuk ke Pentakosta? Karena terus terang begini Dang, kalau di Katolik itu kan mereka kurang menjelaskan tuh sisi spiritual dari agama itu. Karena di Katolik kebanyakan tuh hanya doa dari yang diberikan dari uskup atau dari gereja yang kita datangi gitu kan. Mereka kurang membahas isi kitab suci itu gimana, penafsirannya seperti apa gitu. Basic dari apa sih namanya, core belief-nya itu apa gitu. Cuma tahu itu ya waktu Natal, Paskah, sama waktu Jumat Agung. waktu pastornya khotbah dan banyak kan juga umat pada nggak dengar, terus terang saya bilang. Kita disclaimer dulu ini. Ini kita tidak menjelek-jelekan. Kita tidak menjelek-jelekan. Saya bicara apa adanya gitu. Nah, saya juga tidak mau bilang itu apa adanya karena saya tidak boleh masuk di sini, saya tidak boleh ikut campur di situ. Oh, of course. Artinya you itu base dari apa pengertian kamu ya? Dari apa pengertian Gitu. saya. Mungkin Jadi, mungkin itu ya saudara Katolik sendiri pun mungkin ada pemahaman yang berbeda gitu. Dan gini loh, perjalanan spiritual tiap orang kan beda-beda. Oke. Gitu. Jadi saya nggak bisa memberi judgement perjalanan spiritual orang berdasarkan pengalaman saya karena hasilnya pasti berbeda. Oke. Gitu. Terus terang, saya bukannya mau nge-bash komunitas Kristen atau apa ya. Karena kebanyakan kitab itu kan terjemahan. Oke. Dan versi kan banyak, NIV, KJV, ya kan, NLT. Oke. Dan ayat-ayatnya itu isinya banyak yang berbeda. Makanya saya lihat dari yang original, versi Ibrani. Versi Ibrani. So how do you know itu adalah original? Kita bicara aja nih, kita berdiskusi ya. Iya. Kita berdiskusi coba. Karena gini, kalau kita bicara Torah itu kitab utama Yahudi, 5 buku pertama. Oke. Itu ada Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Gitu. Itu kitab utamanya semua ditulis dalam bahasa Ibrani. Dari zaman Nabi Musa sampai sekarang, semuanya sama isinya. Dan Oke. tidak diganti-ganti. Yahudi yang ada di Rusia, ada di Amerika, ada di manapun. Oke. Bahkan mungkin rabi yang di Indonesia sekalipun, Yes. kitabnya itu isinya sama. Oke. Gitu. Kalau terjemahan akan berbeda pastinya. Gitu. Ya. Karena terjemahan kan Penafsiran. were basically at the mercy of the translator. Oke. Gitu. Sedangkan kalau terjemahan Alkitab asli, semua naskah itu disalin dengan apa adanya. Contoh kan seperti di Quran sendiri pasti ada terjemahan dan versi Arabnya side by side gitu. Dan Yes. versi Arab tidak akan berubah. Yes. Jadi you menjadi ateis hanya karena itu you tidak terimalah dengan Karena banyak konsep yang tidak terjelaskan dan saya rasa ini tidak masuk akal. Oke. Tapi Gitu. kenapa setelah dari Katolik ke ateis terus masuk ke Pentakosta? Apa? Lebih kayak gini loh. Teman saya itu ngajak saya ke gereja Oke. dan ya seperti saya mengalami ada pengalaman spiritual lah. Mungkin ada yang tahu itu apa gitu Oke. kan. Seperti kehadiran Tuhan apa semua itu yang kita alami. Nah, itu yang membuat saya tuh seperti oh ternyata Tuhan itu ada Oke. gitu. Jadi begitu sampai di Amerika ini, you kembali tidak kayaknya nggak cocok nih kayaknya ini. Kayak saya rasa nih, saya nggak bisa juga klaim Tuhan nggak ada karena ternyata Tuhan itu ada. Makanya saya ya udah. Mungkin ada beberapa konsep yang tidak masuk akal karena mungkin itu sudah dijelaskan, Oke. ya kan semuanya. Menurut you Ya. yang tidak klop dengan you punya apa namanya ini, you punya apa ya? Karena karena begini, kalau di Kristen memang betul pastor akan menjelaskan, tapi ada beberapa pertanyaan tuh yang kayak itu nggak boleh tanya. Misalnya, kalau Tuhan itu ada, kenapa masih ada kejahatan? Oke.
Kalau Tuhan itu ada, kenapa orang-orang tuh banyak yang sengsara, masih ada perang segala macam gitu. Dan Jawabannya apa? jawabannya, Ya. kalau dari si Yudaisme, kejahatan itu ada karena adanya kebebasan berkehendak. Oke. Free will. Karena adanya free will, Oke. kita bebas memilih jadi orang baik atau jahat. Oke. Jadi kita tidak bisa salahkan Tuhan kalau ada kejahatan itu. Itu hasil dari pilihan manusia. Oke. Gitu. Sementara kalau di Kristen, Kalau di Kristen itu hanya cobaan. Bayangkan jawabannya begitu. oke, itu Kurang suatu- dijelaskan secara detail karena Oke. kalau di Yudaisme mereka kembali kepada akar Torahnya, karena gini, ada dua Torah tertulis dengan Torah lisan. Itu yang dibilang Torah tulis itu Torah Shebiktav, Torah lisan, Torah Shebealpe. Itu. Nah, dalam Torah lisan ini yang tidak ada di agama lain. Karena itu sebenarnya tidak dibukukan sejak zaman pengusiran ke Babylon tuh baru dijadikan buku. Gitu, yang dibilang Talmud Bavli Oke. gitu. Nah, Jadi ini kan kalau di Judaism ini kan ada berapa Hasidik. Coba jelaskan apa bedanya itu Hasidik, apalagi itu banyak tuh. itu lebih kepada lingkungan dari mana mereka berasal itu, dan kalau misalnya kita bicara dari ethnicity ya, itu ada Ashkenazim, Sephardim, Mizrahim. Gitu. Tapi kitabnya sama, Kitabnya sama, exactly the same. exactly the same, Apa yang membedakan mereka? budaya dan bahasa. Budaya dan bahasa. Ya, Bahasa maksudnya? bahasa sehari-harinya. Kalau bahasa kitab sama, bahasa Ibrani, Hebrew. Oke. Ya kan, tapi ini biblical Hebrew itu beda dengan modern Hebrew yang kita lihat di Israel. Tapi praktis apa yang mereka membedakan mereka? Apa praktisnya yang berbeda tuh? Struktur. Kalau Ashkenazim, mereka ada rabi utama di komunitas mereka yang mereka sebutnya Rebbe. Iya. Gitu. Nah, jadi semua itu desentralisasi. Soal keputusan apa sih namanya? Dari kita bilang tuh halakha itu hukum agama. Itu dari Rebbe mereka yang menentukan. Terus dress code, cara mereka berpakaian, cara mereka apa tuh semua Rebbe yang menentukan. Tapi kalau di Sephardim, Sephardim itu lebih open. Jadi begini, penafsiran itu tergantung dari Anda sendiri, tapi Anda pelajari Torah sedetail mungkin. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ini karena terus terang rabi saya juga dari komunitas Sephardim gitu. Jadi dia tidak akan menjawab pertanyaan saya 100%. Dia akan kasih tahu, oh, referensinya dari sini, kitab ini ayat sekian sampai sekian, kamu pelajari gitu. Terus kamu pikir sendiri jawabannya apa. Oke. Jadi kita tidak berikan jawaban instan. Kita disuruh berpikir. Oke. Ini yang aku suka. Aliran apa ya? Saya Bnei Noach karena saya tidak convert. Oke. Saya hanya praktisi Yudaisme, tapi saya bukan bagian dari bangsa Yahudi. You tidak convert, Ya, tapi kamu adalah praktisi. ya. Oke. Tapi you boleh dibilang apa sih? Yahudi dong. Kalau agama Yahudi, ya saya agama Yahudi. Tapi apakah saya bangsa Yahudi? Bukan. Oke, Saya bukan bagian bangsanya. Gitu. Dan aku pengen ini juga masukin. Jadi Yahudi itu ada 3 dia. Dia tuh 3 itu. Jadi Yahudi itu seorang bangsa, agama, dan race, right? Ya, Iya. ras. Jadi gitu, Dan. Ada 3. Dia tuh kayak jadi satu gitu. Sudah mau tamat juga. Enggak, Pelajari. aku tetap Islam. Cuman pengetahuan aja kan. Pengetahuan, nggak ada iya. bersalah kan Iya, untuk iya, iya. jadi- Kalau you bukan ras Yahudi dan bukan you tidak convert Yahudi, mungkin kurang apa ya? Kayak dianggap kelas kedua itu gitu ya. maksud saya. Oh, Is there any? itu pasti ada di beberapa Oke. komunitas gitu. Saya nggak bisa bilang semua Yahudi itu Oke. bakal welcome Oh, dengan understand. kehadirannya Bnei Noach ya kan. Sebagian besar sih mereka welcome gitu. Tapi kalau kita bicara komunitas yang nggak tertutup, contoh saya bilang yang di Williamsburg. Anda tahu kan itu yang benar-benar ultra ortodoks Ultra-ortodoks, gitu. ya. Nah, jangankan dengan Bnei Noach, Yahudi yang berbeda dengan mereka aja mereka udah nggak welcome. Oke. Contoh Padahal kitab sama ya. iya, contoh Yahudi hitam yang dari Israelites. Nigeria atau dari Ethiopia, ya kan? Atau Yahudi Arab Oke. gitu. Karena dari awalnya di negara Israel itu, Yahudi yang dari Timur Tengah dengan nama yang Arab itu disuruh ganti nama. Mereka dipaksa ganti nama. Karena nama mereka terdengar terlalu Arab. Karena banyak Yahudi Arab tuh yang namanya Ibrahim, Mahmud, Right. gitu. Iya kan pakai bahasa. Karena pakai Arab, bahasa Arab. Nah, ini juga Western Sephardim, ya ini Sephardi itu kan ada 2. Ada Eastern, ada Western. Eastern itu yang ada di Eastern Europe, Western itu yang ada di Al-Andalus Oke. dulu. Zaman Spain itu waktu dalam kuasa Islam, Di Andalusia ya. Andalusia, ya. Nah, itu dia makanya dibilang Western Sephardim. Dan mereka itu mengadopsi budaya Arab. Jadi kitab mereka pun juga banyak yang bahasa Arab. Oke. Nah, ini lagi saya jelaskan nih. Kitab dengan kitab suci itu beda. Oke.
kitab suci Torah. Tapi kitab Yahudi itu ada ratusan itu, Daeng. Kitab Yahudi maksudnya gimana nih? Kitab-kitab Yahudi itu yang kitab selain Torah ya. Contoh kita bicara nih kitab, kalau di bahasa Indonesia itu kitab tulisan dengan kitab para nabi. Kitab nabi itu Nevim, kitab tulisan itu Ketuvim. Kalau jadi satu tuh dibilangnya Tanakh. Kitab itu mengatur apa? Kitab itu lebih kepada literasi sih. Kayak mereka menjelaskan tuh zaman nabi ini ajaran mereka apa, nubuatan mereka Jadi apa, sama kalau kehidupannya di seperti Islam, apa. hadis. Hadits itu lebih seperti Torah lisan. Seperti Torah SBLP. Oke. Gitu. Karena hadis kayak gini kan, cara sholat. Disebutkan sholat 5 waktu dalam Quran, tapi tidak dijelaskan cara sholat itu bagaimana. Right. Jelaskannya di hadits. Makanya di hadis, yes. Ya, seperti itu konsepnya. You belajar Islam pernah tahu Islam ini dari mana? Nah, itu pun saya pelajari di Amerika itu, Daeng. Di Amerika? Karena di Indonesia terus terang ya, saya bukan menjelek-jelekan. Tidak apa-apa, jelekan, tidak apa-apa, jelekan. Kebanyakan di Indonesia itu Islam radikal. Jadi saya punya perspektif yang negatif tentang Oke, Islam. oke. Tapi sejak ke Amerika saya lihat, oh ternyata Islam itu bukan seperti ini, Oke. gitu. Justru kebanyakan sebagian besar malah kawan saya Muslim di sini. You di Indonesia Katolik, ateis, masuk ke Protestan. Protestan, terus datang ke sini masuk Yahudi. Ya. You skip Islam. Seolah-olah ini ada trauma nih kayaknya nih. Bukan nggak apa-apa, ngobrol aja bro. Maksudnya ada Trauma nggak bisa dibilang trauma juga sih gini, karena kalau soal konsepnya ya, saya lebih masuk kepada konsep Yudaisme, karena di Yudaisme itu tidak ada pertanyaan tabu. maksudnya. Kita boleh menanya apapun. Contoh kenapa Tuhan itu ada, bagaimana dunia ini diciptakan, atau apa sih namanya, apakah ada reinkarnasi dan lain-lain. By the way, Yudaisme percaya dengan reinkarnasi. Oke. Gitu. Kenapa Anda berpikir bahwa Islam itu tidak membuka pertanyaan? Dari mana Sementara Islam kan membuka juga pertanyaan, maksudnya yo bebas Betul. bertanya, apa aja bisa dipertanyakan. Betul, tapi kebanyakan begini Daeng. Kalau misalnya saya dengar dari kebanyakan nih ulama-ulama yang ngetren lah gitu ya, atau ustadz-ustadz yang saya cuma bicara Indonesia aja, Oke, saya tidak pernah berinteraksi dengan di Amerika. Buka aja this for you, from tapi, you ya. tapi begini, kalau saya bertanya dengan mereka, kadang bukannya mereka cuma menghindari jawabannya, saya malah kayak coba di cancel. Oke. Gitu. Nah ini saya nggak suka. Contoh, siapa pernah yang ditanya? Oh, saya nggak berani sebut nama lah. Tapi ustadz terkenal? Hah? Enggak. Bukan ustadz yang major juga gitu. Oke. Tapi cuma ada ustadz di Indonesia yang saya tanya. Saya cuma nanya pertanyaan yang umum aja yang orang nanyakan gitu. Kalau misalnya Tuhan itu ada, kenapa ada kejahatan gitu. Nah, entah kenapa ustadznya malah blow up gitu, jadi marah. Seolah-olah saya mau di-cancel, kan ya saya kan cuma nanya Pak Ustadz, saya bukannya menjelekkan agama situ atau gimana. Tapi gitu. jawaban dalam Islam itu jawabannya ada, bro. Jawabannya ada. Mungkin saya karena saya tidak entitled untuk memberikan pencerahan seperti ini. Cuma I garanti ada jawabannya. Istrinya Chinese by the way. Oh. Chinese from China, right? Ya, from China. Dari Cina. Ya. Dan gini, sebenarnya Cina sendiri pun kan banyak Muslim juga. Itu orang yang banyak orang nggak tahu. Uyghur. Itu suku yang ditindas sekarang itu. Gitu. Ya cuma emang kalau kita bicara Cina modern, banyak kan mereka tuh lari sejak zamannya Mao Zedong gitu. Tapi kalau akar dari dulunya pun sebenarnya Cina sudah lama di Indonesia gitu. Udah lama. Dan gini loh, karena orang masih mengotak-kotakan dari ras, padahal sendiri orang Betawi pun keturunan Cina. Gitu. That's why I look Fuchao, right? That's why you look Fuchao. Because I'm Betawinis. Betawi. Gitu. Ya, kita nggak bisa kotak-kotakan dari ras, karena begini, kalau kita bicara bangsa Yahudi sekalipun, saya nggak bicara convert nih, saya bicara Yahudi yang murni. Nggak semuanya itu seperti yang kita lihat ada di Crown Heights atau di Borough Park. Ada Yahudi kulit hitam. Ada Yahudi yang seperti mukanya India. Israelites. Israelite. Bagaimana caranya convert ke Judaism? Kalau untuk convert ya itu proses yang panjang. Pertama itu pasti kita harus mencari rabi yang mengawasi proses giur. Giur itu proses conversion. Oke. Gitu. Nah, terus setelah itu kita mulai praktis makan kosher segala macam itu kan. Jadi ada gini, kosher itu definisinya cukup panjang. Satu, pasti tidak boleh makan babi. Okay. Tidak boleh makan shellfish. Okay. Terus kalau makan dairy sama daging itu tidak boleh digabung bersamaan. Bercampur ya. 6 hours apart, right? 6 hours apart. Oke. Okay. Piringnya pun harus berbeda. Piring untuk dairy, piring untuk daging. Okay. Singnya pun harus berbeda. Oke. Okay. Gitu. Knife has been blessed. Knife juga pasti. Terus ada hari waktu Passover itu kita bilang Pesach. Tidak boleh makan apapun yang mengandung
gandum Oke. gitu. Jadi whisky tadi ya kosher jadi nggak kosher, terus tepung kita makan roti tadi kosher jadi nggak kosher gitu. Pada hari itu, pada saat itu aja. Hanya saat Pesach, setelah Pesach mereka kosher lagi gitu. Apa alasannya kira-kira? Alasannya Hmm. kalau dari segi biblical, karena saat bangsa Israel meninggalkan Mesir, ya kan, mereka pergi secepatnya. Mereka udah nggak ada waktu untuk mikir lagi. Oh, gue mau ngambil Terburu-buru. ini, mau ngambil apa? Nggak, bukan terburu-buru. Karena memang Tuhan perintahkan untuk pergi secepatnya. Exodus ya. Exodus dengan apapun yang kamu ada gitu. Karena Tuhan sudah menjamin kalian selamat gitu. Nah, dan mereka tidak membawa gandum kan, karena itu hasil pertanian mereka dan segala macam. Mereka makan itu dari yang kita bilang mana. Jadi makanan jatuh diberikan dari langit, dari pot itu, Ya. ya kan? Nah itu dia alasan kenapa mereka makan roti yang tidak mengandung gandum. Itu yang kita bilang matzah. Oke. Setelah you praktis ini apa selanjutnya? Nah setelah dari kosher, nah kita mulai ke tahap berikutnya, yaitu keep Shabbat. Shabbat itu jadi Sabtu ya. mulai dari Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam. Yes. Jadi selama itu mereka tidak boleh melakukan, Electricity. bukan cuma electricity, pokoknya ada 32 atau berapa gitu, pokoknya pekerjaan yang tidak boleh dilakukan selama Shabbat. Ya. Business. Jadi- no business certainly. Menyentuh uang aja tidak boleh. Ya. Itu hanya keluarga aja sama Jadi Tuhan. sama Tuhan dan mostly gini, selama Shabbat tuh mereka doa dan puasa. Oke. Oke, iftitah berarti ya. Bisa dibilang begitu. Terus Kalau puasa Yahudi ini agak berbeda dengan Muslim. Puasa Yahudi itu 24 jam. ya 24 jam ya. Jadi dari matahari terbenam sampai matahari terbenam itu tidak boleh makan dan minum. Yes. Gitu. Contoh waktu Yom Kippur. Ya. Kalau Syabat Syabat ada yang boleh tidak puasa tapi dianjurkan puasa kalau bisa. Aktivitas yang dilarang saat Syabat itu. Oke. Seperti menyalakan api contohnya gitu. dan you lakukan itu. Saat saya mencoba convert ya, tapi kan saya memutuskan untuk tidak convert gitu. Saya stay Benenoa, that's why saya masih kerja saat Syabat juga gitu. Karena kan ya saya bukan cuma saya tidak diwajibkan dan memang saya juga tidak boleh melakukan karena itu perintah khusus diberikan untuk Bani Israel. Oke. Gitu. Nah, tahap akhirnya itu mereka akan menghadap ke Beit Din. Beit Din itu pengadilan agama Yahudi. Oke. Dan biasa di sana itu ada tiga rabi yang menjadi saksi Ah. gitu. Dan di situ ada ujian mungkin bilang ditanya apa kau bisa jawab atau tidak. Ya nggak kayak ujian sih, lebih tepat itu seperti pemantapan gitu, apakah kamu yakin gitu, karena setelah kita convert there's no turning back, Oke. you're gonna be a Jew for life gitu. Karena gini, convert ke agama ke Yahudi ini tuh bukannya kita pindah agama, kita pindah bangsa. Pindah bangsa, ini konsep yang berbeda gitu. Oke. Karena seperti beda dengan Bani Noah. Bani Noah kita menerima 7 hukum Nuh, kita percaya dengan Tuhannya Bani Israel, dan kita tidak memilih untuk tidak bergabung kepada bangsa Yahudi. Tapi kalau Anda convert, Anda bergabung, Anda bagian bangsa mereka. Jadi keturunan Anda nanti semua jadi anak-anak Yahudi, dan Anda harus menikah dengan orang yang sama-sama Yahudi. Karena Yahudi tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Aliran you sekarang ini kan dia agak maksudnya lebih fleksibel lah sedikit ceritanya ya. Tidak terlalu strict kayaknya ya. Bukan yang nggak strict juga sih, karena gini, Bani Noah itu gerakan yang diakui di organisasi ortodoks. Jadi Yahudi reform sama konservatif tuh tidak tahu Bani Noah itu apa gitu. Karena mereka cuma tahu Yahudi dan ya orang Yahudi aja yang masuk surga gitu basically. That's it. Same thing Tapi like Christian too. some of them yes, tapi gini, kembali kepada pastornya dulu siapa dan orangnya itu siapa gitu. Setiap individu itu kan punya pandangan masing-masing. You cannot gitu. go through heaven without Jesus, through Jesus. If you don't believe in Jesus, right? Ya itu kan dari pandangan agamanya sana gitu. Tapi kalau di kita gini, jalan untuk kita menuju, kalau kita bilang ini olam haba gitu. Mungkin kalau Anda bilangnya tuh surga atau gimana ya kan. Itu ada dua. Kalau Anda orang Yahudi dengan mengikuti Torah, kalau Anda non Yahudi dengan mengikuti 7 hukum Nuh. Gitu. 7 tadinya itu ada 6 dari zaman Nabi Adam. Setelah banjir bandang dari zamannya Nuh alaihi wasallam itu ada 7. Perintah ke-7 itu ditambahkan, itu tidak boleh memakan bagian tubuh dari makhluk hidup yang masih hidup, binatang yang masih hidup. Gitu. Oke. Dan agama Islam itu diakui statusnya oleh komunitas Yahudi karena mereka memenuhi 7 hukum Nuh. Coba Dan sebutkan monoteisme 7 itu. murni. Coba sebutkan 7 itu. Satu, dilarang mengutuk nama Tuhan. Oke. Kedua, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Ketiga, jangan membunuh. Keempat, jangan mencuri. 5, jangan berzina. Keenam, buatlah hukum yang adil. Ketujuh, jangan makan bagian dari binatang yang masih hidup. Kenapa cuma 7? Kan ada 10 commandment.
Ten Ten Commandment Commandments itu untuk Yahudi, itu bukan untuk Bani Noah, Bang. Oh, itu untuk ini ras ini, untuk ras Yahudi. Ini untuk Bani Israel, karena Ten Commandment itu baru ada sejak Gunung Sinai. Oke, Mount Sinai. yes. Sebelum Gunung Sinai tidak ada agama, tidak ada Ten Yudaisme, Commandment. tidak ada Yudaisme. Karena kenyataannya adalah sebenarnya bangsa-bangsa ini hanya diikat dengan 7 hukum universal yang diberikan oleh Tuhan. Tapi sejak zamannya Nabi Nuh itu kan situasi kan ya Anda tahu, dijelaskan juga pasti di Quran kan, manusia itu kekacauan dan kehancuran moralnya seperti apa gitu. Dan seperti sebelum turunnya Nabi Muhammad alaihi wasallam pun ya situasi di Arab kan Daeng tahu sendiri. Mereka menyembah berhala apa semua itu kan, maka diturunkan nabi Pakai Islam. itu untuk memperbaiki, meluruskan gitu. Karena di agama kita tuh kita percaya setiap bangsa punya nabi masing-masing Yes, sama dengan Islam. gitu. Oke. Jadi nabi itu bukan cuma nabi-nabi yang ada di tanah gitu. Ada nabi yang namanya tidak tertulis yang kita nggak tahu. Indonesia punya nabi sendiri, Malaysia punya nabi sendiri. Dalam Islam itu ribuan nabi dan setiap nabi itu diturunkan kepada kaum-kaum yang berbeda gitu loh. Tetapi yang dikenal yang memang dia itu 25 yang tertulis gitu loh. Ya. Kenapa tidak diterima Yesus? Atau itu begini, kalau untuk dari segi sejarah buktinya itu tidak kuat dan tidak ada seperti bukti fisik ya gitu. Ya emang kebanyakan orang bilang kan itu ada kuburnya Yesus atau Nabi Isa itu di Yerusalem. Oke. Ya kan? Ya itu kan baru ada di zaman berapa gitu. Oke. Dan buktinya itu tidak seperti gua Mahpelah itu kuburnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Di Hebron. Ya, terus ada bukti lain yaitu tuh kuburannya Yosef yang ada di Israel, Ya. gitu kan? Karena semua tokoh-tokoh di tanah ini memang mereka ada bukti fisik juga di Israel gitu. Oke. Jadi cuma itu alasannya bahwa tidak cukup bukti. Satu, tidak cukup bukti, kedua begini, karena mereka demonize kan, orang Yahudi itu yang membunuh Yesus, Oke. ya kan? Sedangkan kenyataannya menjatuhi hukuman siapa? Itu Romawi. Oke. Yang membunuh Yesus itu Romawi, bukan Yahudi. Karena gini, siapapun orang yang dieksekusi itu akan tertulis tanggal berapa, pada tahun berapa, oleh rabi siapa, kejahatannya apa, semua itu ditulis. Oke. Itu ada di Traktat Sanhedrin. Itu kitabnya. Tapi yang Itu. ditunggu sebagai Mesias ini siapa? Mesias itu manusia gini. Kalau di Yudaisme ada 2 Mesias, bukan cuma satu. Oke. Ada namanya Masya ben David Oke. dan Masya ben Yosef. Apa perbedaan mereka? ini? Perbedaannya, Ben David pasti keturunan dari David, dari Daud. Kalau Ben Yosef keturunan dari Yosef itu bisa dari Bene Manase atau Bene Efraim. Oke. Itu. Nah, jadi nubuatannya itu Masya ben Yosef itu akan datang sebelum Masya ben David. Jadi dia itu seperti gerbangnya Oke. untuk membuka jalan datangnya Masya ben David, dan Masya ben Yosef ini akan mati. Sementara yang terakhir, Masya ben David itu akan mendirikan Holy Temple yang ketiga. you bilang tadi setelah datang di Amerika baru belajar Islam. What do you know about Islam? Islam banyak persamaan dengan Yudaisme. Kalau Apa dari yang segi praktis. membuat Anda memilih itu daripada mempelajari Islam? Ini saya cuma tanya, ini saya cuma ambil lanunya nih, apa Ya. isi kiranya. Kira-kira apa? Saya kurang begitu ngena dengan konsepnya Nabi Isa gitu. Apanya itu konsep? Ya karena buktinya kurang kuat, kedua juga ya kebanyakan eksistensi dari Nabi Isa pun banyak kan itu hanya klaim gitu loh. Tapi gini, Nabi Isa di Islam itu beda dengan Yesus di Kristen. Oke, yes. Messiah. Dari semua itu beda, karena satu begini. Di Islam Messiah. Yesus itu tidak disalib. Yes. Yang disalib itu adalah orang yang ada Orang salah biasa. satu muridnya yang mukanya jadi berubah mirip dengan Isa. Isanya sudah diangkat. Di Islam kan begitu. You dengar dari mana itu? Itu saya memang pelajari di Quran. Pelajari. Tapi di Indonesia dulu sebenarnya you Tidak. nggak tahu sama Tidak, sekali. saya pun nggak tahu gitu, karena di Indonesia kan gini, saya tidak tahu kalau Islam itu tidak percaya Yesus itu disalib gitu. Karena di Islam sendiri kan Yesus tuh bukan Yesus yang disalib gitu. Jadi yang orang Kristen sembah itu quote on quote, kalau menurut Islam itu murid Yesus yang dibuat sama seperti Isa. Jadi Gitu. andai kata memang you bilang tadi tidak cukup bukti yang Konkret. tidak bukti konkret Bukti bahwa konkret. ada yang Nabi Isa dulu, maksudnya ada Yesus dulu turun. Seharusnya kan Roman yang pada saat itu pasti deny dong, padahal kan tidak. Berarti kan historically speaking ada dong, maksudnya otherwise tidak mungkin menjadi majority Kristen di sana gitu loh. Ya bisa aja karena begini Ya, loh, itu. kebanyak karena kalau kita baca lagi nih,
Ada buku yang namanya Homeric Epic, itu kitabnya orang-orang Yunani. Oke. Ya, kitab pagan itu ya. Dan kronologi kehidupan Yesus dari kelahirannya sampai meninggal itu sama dengan kitab Homeric Epic itu. Jadi kehidupan itu sama dengan dewa Helios. Atau kalau di Roma Dewa itu matahari. dewa Mitra, dewa matahari. Matahari, yes. Betul. Ya. Nah, you pelajari Islam dulu atau pelajari Judaism dulu ini sebelum you decide masuk Judaism? Itu side by side sih. Saya pelajari Islam dan Yudaisme bersamaan. At the same time. At the same time. Oke. Gitu. Apa turning point-nya di situ saya bilang, you know what, I'm going this way. Apa pertanyaan you yang belum bisa terjawab kira-kira di mana dulu? Pertanyaan belum bisa terjawab karena begini nih. Hmm. Kalau di Yudaisme sendiri pun gini, kita tidak perlu memiliki yang namanya agama karena agama itu hanya label. Kalau di kita gitu. Oke. Yudaisme itu adalah identitas, itu bukannya agama. Oke. Gitu. Kalau untuk jalan menuju surga itu kan saya bilang ada dua dijelaskan di Torah gitu. Yaitu dengan mengikuti 613 commandment kalau untuk bangsa Yahudi dan 7 commandment untuk non-Yahudi. Like, kok kenapa Islam tiba-tiba mengklaim bahwa mereka adalah agama terakhir? Oh, itu pun saya pernah pertanyakan gitu. Kenapa mereka percaya kalau Nabi Muhammad itu terakhir, sedangkan di Yudaisme itu kan tidak dispesify gitu loh, siapa nabi terakhir. Oke. Yang dijelaskan adalah setiap bangsa punya nabi masing-masing gitu. Nah, sedangkan di Islam pun dibilang kan gini. Kalau menurut Kristen, kitab Yudaisme itu Old Testament, mereka New Testament, tapi bagi Muslim mereka Final Testament. Yes. Dan itu kan juga janjinya Allah pada Nabi Ibrahim gitu. Bahwa keturunan Ismail pun akan jadi bangsa yang besar. Right. Gitu. Ya bisa dibilang nubuatannya adalah dengan adanya agama Islam. Berikutnya lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa? Bapaknya Nabi Ibrahim itu penyembah berhala. Dan bukan cuma penyembah, mbahnya dia yang menciptakan patung-patung itu. Gitu. Ya. Iya. Nabi datang di tempat yang kacau dong, yang boleh Yang kacau. There is no reason dia datang kalau enggak kacau kan, seperti itu. Exactly. Ya, seperti itu. Iya. Tetapi saya masih mau ini, maksudnya karena ini juga bulan suci Ramadan, I'm glad you come, karena kita bisa belajar banyak nih. Jadi artinya dari sini saya bisa memperkuat saya punya keyakinan, begitupun mungkin you gitu loh. Begini, kalau kita bandingkan dengan kitab Torah, ya kan, banyak keselarasan antara Al-Quran dengan Torah. Oke. Gitu. Hanya beda sistem. Ini sistemnya Bani Israel, ini sistemnya Bani Ismail gitu. Tapi kalau untuk kesalahan, kita pun mengakui status keberadaan statusnya Islam gitu. Karena gini, bangsa Yahudi di bawah Ottoman dan bangsa Yahudi di Timur Tengah, ini kita bicara sebelum ada gerakan Zionisme. Gerakan Theodor Herzl itu. Nah, mereka hidup rukun-rukun aja dengan orang Muslim. Sedangkan mereka yang hidup di Eropa dengan orang-orang Kristen, contoh di Hungaria atau di Roma atau di terutama zamannya Nazi Germany ya kan, mereka dipersekusi di Holocaust ya. Di Holocaust ya, gitu. Sedangkan dengan Muslim mereka hidupnya damai saja gitu. Karena satu banyak keselarasan, kedua ya tidak ada yang kita pertentangan karena ya basically gini loh, it's like the same thing in a different flavor gitu. Ya, you bilang tadi bahwa bukan Yahudi yang membunuh Yesus, itu kan orang tentara Romawi. Karena Yahudi yang ada di kronologi Kristen itu tidak pernah ada di Yudaisme gitu. Tapi pernah ada orang yang namanya Yeshua. Itu disebutkan di Traktat Sanhedrin yang saya bilang tadi. Kitabnya Pak Judge bisa dibilang ya, gitu. Ya, tapi kalau dalam Islam itulah yang menegaskan kembali. Mungkin you ragu, tetapi dia tegaskan kembali bahwa memang betul orang yang melihat bukti kenabian seseorang itu, tapi dia tolak gitu. Karena cerita Yesus yang menurut versi Kristen itu sama dengan cerita Helios atau Mitra. Kehidupannya sampai kematiannya. Itu. Jadi you also believe there is no Jesus. There's no Jesus. Never existed. Basically. Kalau bisa Yesus yang exist, ya itu Yesus harusnya dihukum mati di Traktat Sanhedrin, yaitu praktisi witchcraft. Tapi dia tidak pernah membuat klaim saya anak Tuhan atau apa. Tidak pernah ada klaim seperti itu. Jadi Bunda Maria juga you tidak percaya? Tidak ada. Tidak ada. Kita anggap itu tokoh fiksi. Tokoh fiksi. Karena tidak pernah ada. Tapi kenapa bisa kalau itu fiksi? Maksud saya kalau saya followernya banyak. Bukan followernya banyak, artinya kalau kita lihat di region itu melebihi daripada Yahudi. Karena eksal, Yahudi itu kan keluar dari tanahnya. Ya. Dan mereka sudah diduduki oleh Crusade, diduduki dinasti Ayubi. Iya, melarikan diri lah. Iya. Nah orang-orang yang menduduki tanah ini itu yang menyebabkan kenapa adanya agama Kristen dan Islam. Bukan Yahudi yang convert ada gitu. Tapi bukannya mereka mass convert karena agama ini ada gitu. Agama itu ada di tanah Israel
karena Yahudi itu ada dalam exile, Oke. bukan karena mereka convert. Jadi don't you think juga ini Judaism ini kayaknya terlalu kayaknya eksklusif gitu, karena seolah-olah pertama kan kalau merasa garis keras ini merasa bahwa orang Yahudi itu harus berdarah Yahudi, lahir dari womb dari Yahudi gitu kata kasarnya itu. Itu lebih kepada mengikuti syarat-syarat yang ada di Torah gitu, karena memang tertulis. Mereka tidak boleh intermarried gitu. Nah, ya itulah maksud saya. Itu maksud saya. Itu bukan sistem mereka buat sendiri, itu memang sistem yang ada di Torah dan itu harus dalam diikuti. Torah, Itu perintah yes. Tuhan. Karena umpamanya kalau dengan peraturan itu aja agak susah tuh masuknya, kalau umpamanya contoh saya umpamanya mau masuk menjadi Yahudi. Ya karena memang kita tidak diwajibkan untuk convert. Karena kewajibannya adalah non-Yahudi mematuhi 7 hukum universal itu, 7 hukum Nuh. Berarti hukum Allah ini tidak untuk semua manusia dong seolah-olah nih. Kalau 613 hukum di Torah itu eksklusif untuk bangsa Yahudi karena memang mereka diperintahkan dengan perintah ekstra gitu. Mereka bangsa pilihan bukannya status mereka di atas bangsa lain. Mereka bangsa pilihan karena mereka punya tugas khusus. Exactly. Ya, contoh kita bilang beginilah Daeng. Kayak kita tahu hukum di sini kan nggak boleh mencuri gitu ya. Saya mencuri, masuk penjara atau paling denda 2.000 atau 3.000 dolar, ya kan? Tapi kalau menteri yang mencuri, hukuman menteri pasti lebih berat dong. Ya begitu konsepnya. Karena dengan jadi bangsa pilihan ini, reward mereka lebih besar, tapi konsekuensi juga lebih besar. Hukuman mereka lebih berat. Tapi in actuality kalau menteri nyuri lebih rendah. Wah, ya, itu kan in reality kan karena menteri korupsi gitu, brother. Bukan kita kalau bicara in general by the law gitu kan, hukuman mereka lebih berat. Ya kan? Tapi dari Yahudi juga percaya bahwa mereka in the past banyak membunuh nabi-nabi. Ya. Jadi karena itu memang diakui dan ditulis. Oke, gitu. itulah maksud saya. Can you imagine? Tunggu, saya ini coba mencerna ini you punya ini, dan saya ingin tahu. Ya. Yang dipilih Tuhan terus. Ini kan nabi, kalau statusnya sebagai nabi ya sudah pasti dong dia membawa kebaikan. Betul. Dan minimal bahwa ini dimandat dari Tuhan nih, you nabi nih, sampaikan ke sono nih. Ya. Tapi dibunuh. So morally speaking, what do you think about this? Morally speaking jelas itu salah. Oke. Dan itu pelanggaran besar. Nah, itu dia salah satu yang mengkontribusikan kepada eksal dari Bani Israel. Karena kenapa? Mereka melanggar hukum, konsekuensinya berat. Yes. Gitu. Yes. Karena gini, Yahudi yang ada di tanah Yudea di selatan, mereka mematuhi hukum Torah. Mereka menjaga hukum dari Allah, ya kan? Nah, tapi karena kejahatan dari saudara mereka yang ada di utara, mereka pun kena konsekuensinya. Oke. Karena mereka satu bangsa. Gitu. Jadi apakah dibilang semua Yahudi itu jahat? Ya tidak gitu. Tapi apakah ada Yahudi jahat? Betul ada. Jadi kalau you tadi bilang bahwa tidak percaya mereka yang membunuh Yesus, ini kan ada benang merah ini, bro. Artinya ada in the past ini sering melakukan, bukan sekali, tapi sering melakukan. Maksudnya ada berapa nabi yang dibunuh gitu ya, and you know. Berapa nabi yang dibunuh itu tidak ada di rekornya karena terus terang ya, di selatan itu kan mereka menjaga Torah, kalau di utara mereka punya sistem sendiri. Ya. Mereka punya Torah yang berbeda dengan di selatan, jadi tidak ada rekornya. Jadi tidak menutup kemungkinan dong bahwa possible-nya kalaupun Yesus eksis pada saat itu, memang dia terlibat. Kebetulan dia di utara gitu. Bisa dibilang karena maybe gitu maksudnya. Bukan maybe lagi karena yang membunuh saja kan convert ke Kristen tuh, siapa namanya itu Panteletus. Pontius Pilatus. Ya, Pontius Pilatus kan masuk Kristen kan setelah itu kan. Dia kan yang mau mengeksekusi itu. Maksud saya, don't you think itu penegasan bahwa memang existed, buktinya yang membunuh aja convert dulu gitu. Itu kalau untuk does it exist? Maybe. Tapi kalau apakah betul 100%? Saya tidak bilang 100%. Oh, kalau kita bilang 100% sebenarnya begini. Kita pun tidak pernah melihat Nabi Muhammad, kita tidak pernah melihat Nabi Musa. Everything possible. Maksudnya kalau kita lebih mau bicara kepada proofnya aja sih, Daeng. Karena kalau proofnya dengan keberadaan Nabi Musa, keberadaan Nabi Daud kan semua emang direkod secara jelas. Kenapa kita bisa bilang tidak percaya? Dan ya itu karena tidak ada rekor seperti gini nih. Kita tahu Northern Kingdom of Israel sudah membunuh banyak nabi. Tapi siapa saja nabi yang dibunuh kita tidak tahu. Karena tidak ada rekornya. Tidak ada rekornya di Yudea karena itu adalah dua negara yang berbeda. Saya mengambil kesimpulan sementara bahwa andai kata mungkin Yesus tidak datang terus tidak diklaim sebagai Tuhan, kemungkinan Islam tidak datang. I just speculate begitu. Karena kenapa maksudnya? Karena kan Islam datang menyempurnakan, kalau klaim kami kan, menyempurnakan. Ketika ada sesuatu yang wow, ini bukan sekedar anu aja, ini seorang ini menjadi Tuhan nih ceritanya kan.
otomatis harus ada pelurus gitu loh. Karena Iya. Torah tidak mungkin datang untuk meluruskan karena dia sudah datang duluan. You see my point, right? Ya. Nah, itu cuma itu alasan saya kenapa harus datang gitu loh. Tapi itu tidak membuat you maksudnya mempelajari bahwa oke, kalau ini hampir sama, should I see lebih more deeper gitu. Itu maksud saya, brother. Si little deeper, of course gitu. Karena di Yudaisme sendiri itu tidak ada larangan kita mempelajari agama lain gitu. Yes. Karena gini sih, kalau saya bicara, saya bukan mengkritik atau menjelekkan, Yeah, tapi yeah. kebanyakan dari sisi Ashkenazim atau Hasidim, mereka itu against mempelajari agama lain karena takutnya adalah nanti Anda melenceng. Ya, Tapi kalau di Sephardim beda. ya, Kau pelajari semua agama yang ada kalau perlu. ya. Gitu. Karena kita mau lihat kebenarannya di mana, Ya. apakah ada value yang sama dengan 7 hukum universal yang tadi saya sebutkan itu. Ya. Ya kan? Nah, karena saya bilang tadi tidak ada kontradiksi dalam Islam, makanya kita akui mereka memenuhi 7 hukum universal itu. Iya. Itulah. Gitu. Makanya kalau kita lihat di antara tiga ini, kita yang paling dekat nih ceritanya, paling Lebih tepat sih kalau dari penjelasan Rabi saya ya. Kenapa tiga agama ini harus ada? Torah itu diciptakan untuk guidance untuk manusia. Adanya agama Kristen itu adalah memberikan konsep Masyiah. Agama Islam itu untuk meluruskan yang sudah ada untuk kepada monoteisme murni. ya. Gitu. Nah, semuanya itu nanti akan diklarify saat datangnya Masyiah. Karena terus terang kalau dibilang apakah Yudaisme sekarang ini 100% murni? Tidak. Seberapa dalam you pelajari Islam so far menurut you? Islam menurut saya ya, Ya. baru 50%. 50%. Jujur saya bilang. Ya, kira-kira menurut you akan mencoba lagi mencari 50% ini kira-kira. Isi pasti balato tidak. I close the book already. Pasti saya akan selalu cari gitu. Dan justru kita malah encourage. Sebisa mungkin kita pelajari yang sedalam-dalamnya gitu. Karena di dunia Sephardim ini agak berbeda gitu. Kalau ini yang ngorok ini kira-kira bisa masuk Yahudi nih. Itu Saya tidak tahu apapun Tapi apapun kalau boleh. itu rambutnya ditarik begini kayaknya bisa jadi Yahudi. Tinggal belikan songkok tuh. Kasih Yuk ada. kasih kifah ya. Yuk biasa pakai kifah. Biasa. ada Biasa. banyak. Tapi gini, kalau untuk bendera kan tidak diwajibkan ya. Tapi kalau kita datang ke sinagog ya kita pakai kifah. Wajib. Itu untuk tanda hormat karena Tanda hormat. ada maksudnya. Apa? Kifah itu adalah tanda supaya kita tahu ada yang di atas kita, yaitu Tuhan. Ya. Gitu. Ya. Selalu aware bahwa di Selalu atas aware, ada, ya. ada selalu yang di atas kita. Apa dalam Islam yang tidak bisa mengconvince you? Artinya kalau saya tidak bisa jawab, mungkin saya bisa cari jawabannya nanti weekend. Karena ini kan kita discuss ini ceritanya. Discuss gitu ya. Belum ada pertanyaan in mind sih, tapi saya akan cari tahu itu. Tapi yang kalau untuk percaya bagaimana Yahudi view Islam itu monoteisme murni karena kenyataannya begini. Orang Yahudi tidak boleh berdoa di tempat agama lain kecuali masjid. Kalau di gereja? Tidak boleh. Karena Tuhannya Islam itu sama dengan Yahudi. Oke. So itu yang Gitu. lebih ini yang paling menarik nih. Karena kita yakin 100% bahwa kita punya Tuhan yang sama, itu aja. Betul. Gitu. Itu yang paling mendasar. Dan contohnya seperti di komunitas Sephardim sendiri. Kita nggak selalu, kita kan ada istilah-istilah Ibrani, bahasa Ibrani contoh kita bilang hasbe shalom. Kalau di bahasa Inggris itu God forbid, kalau di bahasa Arab itu haswalillah. Gitu. Kayak contoh shalom, salam, ya kan? Dan di Sephardi pun salam yang mereka kadang bilang assalamualaikum. Apa aja bilang salam karena bahasa Arabnya itu kan. Salam Iya, karena iya. Sephardi tinggal Iya, dengan orang exactly. Arab. Right. Gitu. Right. Nah, dan kitab Sephardi sekalipun ini seperti contoh yang ditulis oleh Rabbi Sadia Gaon. Itu kitab dalam bahasa Arab. Itu kitab Yahudi, tapi dalam bahasa Arab. Oke. Gitu. Menarik itu. Dan ditulisnya itu tuh Tuhan alif lam lam ha. Gitu. Kalau dibacakan Allah gitu. Ya. Andai kata Islam tidak datang, how you gonna clarify ini? Terus terang tidak akan bisa koreksi. Karena kan Kristen itu kan major religion di saat itu, Iya. ya kan? Ya. Datangnya Islam itu untuk klarifikasi Right. dan menjelaskan gitu. Ya. Kalau Tuhan itu satu. Tapi kalau saya rasa bro, you cocoknya jadi ustad loh. Masa Iya, saya ada rasa ini bulan puasa ini, I see karena you sangat knowledgeable, brother. tambahan lagi nih, alhamdulillah kalau di Ibrani kita bilang Baruch Hashem. Yes, again. Gitu. Ya. Iya. Shalom aja kan, Persamaan bilang banyak. peace upon you sebenarnya. Kalau dari penafsiran saya sendiri, Dang, ini bukan penafsiran Rabi Iya, ya, saya iya. bilang penafsiran saya, Iya. gitu. Kenapa agama Islam itu perlu ada? Karena Yudaisme ini kan bukan agama yang proselytize. Aha. Kita tidak mengkonvert orang lain, kita tidak akan menarik orang, oh udah kamu masuk agama kita. Kayak yang Daeng bilang, kita cenderung eksklusif, betul, gitu. Sedangkan Islam itu lebih proaktif. Saya bukannya mencoba untuk konversi, No, saya iya, hanya iya. untuk diskusi. Betul, sama. Gitu. Sama. Tapi kalau kamu konversi juga enggak apa-apa. Ya, Yahudi. Tapi I'm really glad we have this conversation, brother. oh sure man. Saya bisa melihat you ini kayaknya you jadi ustad cocok, bro. Iya. Dan Ya, who itu knows? gak ada yang tahu. Karena- Ya saya ya bisa bilang, alhamdulillah,
Saya senang banget nih. Kita sambung ya. Ya, alhamdulillah, You let me know insyaallah. the schedule. Ya. Itu. You bilang alhamdulillah itu keren banget bro. Cocok sekali jadi ustad bro. You pakai topi bro. You pakai topi haji. Langsung dia bilang wah ini dari Uyghur nih kayaknya orang orang dari Cina. Karena begini brother, kalau di komunitas Sephardim itu kan kayak saya bilang nih, karena dekat dengan Arab, kita banyak pakai istilah Arab juga. Seperti contoh God willing. Bezrat Hashem itu untuk yang umumnya. Kalau Sephardim kita bilang Bezrat HL. Kata lainnya insyaallah. Iya. Gitu. God willing ya. Seperti greetings, shalom aleichem, kita bilang assalamualaikum. Right, correct, Gitu. yeah. Ya karena kita pakai bahasa Arab. Gitu. Tapi you ketika bilang sholaihim itu dengan assalamualaikum itu lebih mantap loh you bilang assalamualaikum bro. Hah? Masa? Iya. Brother, thank you brother. Bezrat HL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihim shalom. Mantap. Tapi saya mau hipnotis dulu ini sebentar. Mau menghadap sini aja. Tot, saya mau hipnotis dulu sebentar ya. Oke? Kurajang cirialeku sing teruri hatiku ya bau rewe matana ogi urun tupi usapa Indo ambo malepiku aja tak peturen marilah uriku wangi nate